Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat malam para penonton dan juga pemirsa Yasti TV dan juga Yasti Radio. Di kesempatan malam yang bahagia ini, alhamdulillah kami bisa hadir kembali di tengah-tengah Anda. Ini dalam rangka kunjungan bapak-bapak yang sangat istimewa sekali, dan tentunya kita akan berbincang-bincang dengan para narasumber kita di kesempatan malam hari ini. Dan alhamdulillah sudah hadir di studio Yasti TV di kesempatan malam hari ini. Assalamualaikum Bagindo Rajo. Waalaikumsalam. Bapak Hamdanus Esfil MSI. Selamat malam Pak. Malam. Selamat malam. Mohon maaf kalau ada salah jabatan dan pangkat Pak ya. Beliau adalah Ketua Umum DPW PUI Sumatera Barat, betul ya Pak ya? Betul. Kabarnya sehat Pak? Alhamdulillah. Kesan pertama begitu berkunjung datang ke Sukabumi seperti apa nih Pak? Ya, saya dari mulai masuk batas kota karena dipandu oleh Kang Maman tadi. Iya. Alhamdulillah, ya kita senang aja masuk Sukabumi ini dan mulai terjawab setelah kita masuk ke Yasti ini. Oh, rupanya ini yang bikin kita senang. Dan kemudian juga hadir ada Pak Heri Haryadi LC. Beliau adalah Ketua Umum DPW PUI Bali. Selamat malam Pak. Selamat malam. Sehat ya Pak ya? Mengganggu sedikit Pak ya. Coba ininya di ini dulu. Kalau misalnya boleh dipegang juga boleh Pak. Biar lebih ini. Lebih leluasa Pak ya suaranya. Ya. Ini dan juga hadir yang sudah tidak asing lagi kalau di Yasti TV, di Mega Suara TV ini sudah tidak asing lagi Pak. Wajah beliau ini apalagi menghiasi media online Pak. Seputar pendidikan udah luar biasa sekali. Ada Bapak Asep Ihwan SEMM MPD. Selamat malam Pak. Selamat malam. Beliau adalah Ketua Dewan Pembina Yasti Cisaat. Nah, pada malam hari ini saya mau bertanya dulu nih seputar Pak Heri tadi gimana kesan pertama datang terutama ke Sukabumi lah sebelum ke Yasti? Ke Sukabumi itu sini jujur ini baru pertama kali nih saya menginjakkan kaki di Sukabumi ini. Kesan pertama saya itu memang pertama sejuk Sejuk, adem. sejuk, dan alhamdulillah kalau kita bisa bersilaturahmi dengan di Yasti ini semakin bergairah kita nih untuk berani insyaallah. Saya kapan ke Bali ya Pak ya? Iya. Nanti dari keluarga besar Yasti ke Bali ya, ke Padang ya Pak ya. Nah, saya akan tanya dulu saya panggil Bagindo Rajo aja ya Pak ya. Lebih enak Bagindo Rajo gitu. Siap. Ya. Ada Bagindo Rajo. Ini maksud dan tujuan kunjungan ke perguruan Yasti ini apa sih yang menjadi tujuan utamanya seperti itu Pak? Baik, terima kasih. Saya juga mau menyapa penonton dan pemirsa Yasti TV dan Yasti Radio ya. Dan tentu pembina dan pimpinan yayasan dan saudara-saudara kami yang kru dari Yasti TV dan Yasti Radio. Tentu yang saya ingin sampaikan yang mungkin sudah mulai mengkristal di dalam pikiran dan hati saya bahwa tentu saya hadir ke sini tidak kebetulan ya. Nah, sudah mungkin ada cita-cita atau sudah ada keinginan karena memang kita tentu diperintahkan sesuai dengan akidah kita, sesuai dengan agama keyakinan kita, terutama kita juga sudah menjadi bagian dari Persatuan Umat Islam, bahwa Islam bukan sekedar teori, Islam bukan sekedar pengetahuan, tetapi Islam itu amalan. Nah, sehingga kita juga diperintah untuk saling mengenal, saling belajar. Nah, hari ini ternyata kami meyakini bahwa sudah tepat sekali kami
menyegerakan datang ke Sukabumi, terutama ke Yasti ini, Yayasan Tarbiyah Islamiyah. Dari kalimatnya saja sudah bisa kita membayangkan apa yang ada di sini. Ada sebuah yayasan, sebuah lembaga yang kalau tidak salah berdiri sejak tahun 34 ya. 34, 17 tahun setelah PUI berdiri. Pas angkanya 17 tahun ya. 17 tahun betul. Setelah PUI berdiri Yasti. Kemudian Yasti dengan segala prestasinya, segala capaiannya, tidak hanya dikenal di Sukabumi tapi Jawa Barat, bahkan nasional, mungkin saja di skala internasional terbatas, mungkin yang pemerhati mungkin sekolah kejuruan dengan prestasi SMK-nya sudah dilirik, sudah diamati oleh dunia internasional juga barangkali. Nah, sehingga saya yakin mungkin saya menyesal saya hanya datang sendiri ke sini. Mestinya saya bawa teman-teman saya. Satu rombongan, Pak ya. Ya, biasa ya kalau kita lihat mau ketemu harta karun yang banyak gitu kan. Aduh, saya nggak bawa teman gitu kan. Nah, kira-kira begitulah perasaan hari ini. Jangankan saya masuk, tadi baru lewat saja saya lihat dari mata kiri saya ke kiri ini kok kayaknya untuk ukuran daerah seperti ini, bangunan ini cukup mempesona. Saya lihat dari luar, belum masuk. Nah, setelah masuk ke lorongnya, ketemu pimpinannya ramah-ramah dan ketemu dengan pimpinannya yang punya visi. Beliau langsung bercerita. Saya senang sekali kalau kemudian beliau bercerita gitu ya. Jadi saya terbantu cepat mengetahui apa yang sedang saya masuki, sedang saya temui. Nah, akhirnya saya cepat dan sehingga saya terbantu. Akhirnya saya tidak sulit untuk kemudian mengungkapkan perasaan-perasaan saya bahwa saya hari ini berada di tempat yang sangat tepat sekali untuk sebuah catatan besar ke depan. Nah, nanti mungkin dalam sesi berikutnya mungkin kita bisa ulas soal kolaborasi dan apa yang mungkin bisa kita, karena tidak mungkin kita besar sendiri, karena kami tentu belajar dan apa yang bisa kami bawa juga, atau suatu ketika nanti ada yang bisa diambil dari yang kita punya, itu sesuatu hal yang bersifat keniscayaan saja barangkali. Lebih sinergi ya Pak? Ya, sinergi, kolaborasi. Ya. Nah, kemudian kunjungan Bagindo Rajo ke Sukabumi, terutama ke Yasti ini, mewakili ataupun juga sebagai ketua DPW Sumatera Barat. Nah, boleh sedikit ada kilas balik sedikit perkembangan PUI sendiri di Sumatera Barat seperti apa nih, Bagindo Rajo? Ya, jadi memang ini satu hal yang menarik. Orang hari ini begitu kami mengenalkan PUI di Sumatera Barat itu penasaran, karena secara namanya tuh Persatuan Umat Islam itu langsung menghunjam ke dalam jiwa. Artinya umat bersatu. Nah, bukankah itu persoalan kita kan hari ini? Umat ini belum kuat karena dia belum benar-benar bersatu. Nah, tetapi memang harus diakui karena ini lebih besarnya di Jawa Barat. Nah, Sumatera Barat barangkali agak sedikit terlambat mungkin memulai pergerakan dari Persatuan Umat Islam ini. Nah, tetapi spirit Persatuan Umat itu sudah ada di Sumatera Barat. Sudah ada ya. Artinya potensi cukup besar untuk bersama-sama dengan Jawa Barat atau basis-basis PUI untuk melakukan apa yang juga sudah dilakukan oleh Jawa Barat, termasuk oleh Yasti sendiri. Nah, disinilah kemudian saya melihat sudah ada cahaya di ujung lorong untuk kebersamaan ini. Dan menarik saya mungkin dalam segi apapun, ketika sudah dimulai dengan satu kalimat tauhid Allah ghayatuna, maka kesananya selanjutnya hanya akan kita dapatkan
capaian-capaian yang baik buat dunia kita dan akhirat kita. Amin. Alhamdulillah kalau Sumbar baru cita-cita, mimpi, Iya. tapi di Jawa Barat, di Sukabumi, di Yasti itu sudah dibuktikan. Nah, disitulah kemudian ada satu nilai yang tinggi dari pertemuan kita malam ini. Baginda Rajo ditunda dulu sebentar. Siap. Saya beralih dulu ke Pak Heri Haryadi Elsis. Pak, saya begitu mungkin pendengar ataupun juga pemirsa Yasti TV dalam pandangan kita Bali langsung bahwa Bali identik dengan agama saudara kita yaitu Hindu. Nah, kok ada PUI di sana gitu kan? Ini otomatis kita bicara jadi antara mayoritas dan minoritas. Itu udah pasti Pak ya. Kita nggak bisa bergerak. Nah, menghadapi seperti itu bagaimana nih Pak PUI dari Bali sendiri kinerjanya? Bismillahirrahmanirrahim. Jadi memang kami ini merasakan juga di Bali itu bahwa memang kami menyadari kami minoritas. Artinya sebagai kaum muslimin adalah minoritas. Tetapi ini menarik nih, minoritasnya di Bali itu kaum muslimin itu sudah tertanam. Ya, artinya memang ini sudah menjadi fitrah ya bagi agama kita juga mengajarkan bahwa tentang wa ma arsalnaka illa rahmatan lil alamin. Bahwa di Bali itu adalah implementasi dari mewujudkan Islam yang rahmatan lil alamin. Betul. Sehingga ketika PUI hadir, apalagi PUI ini adalah salah satu ormas yang lahir sebelum kemerdekaan itu. Betul, Pak. Lumayan tua itu 1917. Iya. Sehingga hadirnya di Bali itu membuat ya setidaknya menggairahkan kembali teman-teman kaum muslimin di sana untuk menyebarkan tentunya rahmatan lil alamin, Islam rahmatan lil alamin itu. Sehingga ya PUI hadir kemudian mengajak kemudian kaum muslimin untuk betul-betul menciptakan atau membuktikan bahwa memang Islam hadir bukan hanya untuk keegoisan gitu, tetapi untuk kasih sayang, untuk rahmat ya bagi sekian alam, untuk bahkan umat lain gitu. Kalau kita bicara masalah pemerintah di sana, masyarakat dan juga mungkin khalayak yang ada di sana, pendapat tentang PUI sendiri seperti apa, nih, Pak? Dari saudara-saudara kita yang non muslim, sebenarnya dia welcome saja. Karena toleransi itu sudah ditanam sejak lama ya. Mungkin nenek moyang kita ini kita sudah berterima kasih ya dengan apa yang sudah terjadi, baik hubungannya dengan rakyat maupun hubungannya dengan para raja di situ. Sehingga kita dapati di Bali itu banyak desa-desa yang memang pemberian para raja dulu, para raja yang di Bali, dan bahkan ada satu kampung yang kampung Islam tapi namanya masih nama-nama Ketut, si Putu ya, jadi berbaunya Bali tetapi dia Islam sejak lahir, sehingga budaya-budaya seperti itu ya hadir gitu. Kemudian ya disitulah uniknya kaum muslimin di Bali ini ya. Program yang paling diutamakan di PUI Bali sendiri apa nih, Pak? Ya di PUI Bali sendiri untuk saat ini kita ya fokus ya untuk menghadirkan pendidikan Islam ya untuk kaum muslimin yang lebih baik lagi, karena memang meskipun kami minoritas tetapi tentunya lembaga-lembaga pendidikan ini juga harus banyak hadir ya, dengan alternatif yang ada. Meskipun ada beberapa sekolah juga sudah hadir, tapi ya tetap belum cukup ya, belum cukup. Karena memang kita bertanggung jawab untuk pendidikan generasi Islam dimanapun kita berada, khususnya di daerah minoritas. Untuk pemerintah sendiri, Pak, pandangan pemerintah terhadap PUI sendiri sampai saat ini seperti apa, Pak? Ya kita untuk sementara ini ya masih bekerja sama secara ini ya, secara kultural saja. Kultural saja. Tapi kita sudah mulai mendekat ke MUI dan kita sudah mulai ikut-ikut pada event-event pemerintahan ya. Dan ya alhamdulillah ya ada orang-orang di sana di Bali itu tidak ya welcome saja gitu dengan hadirnya PUI dengan
moderat yang kita hadirkan, ya Islam moderat yang kita hadirkan, ya insya Allah nanti PUI akan semakin berkembang lebih besar lagi ya. Oke. Kembali ke Baginda Rajo. Baginda, ada satu hal yang menarik yang saya ingin tanyakan di Sumatera Barat ini ya, mengenai PUI. Karena Sumatera Barat itu identik dengan ulama yang luar biasa di sana ya. Pokoknya nggak bisa disebutin lah. Yang paling mendasar sekali adalah ulama-ulama yang memang dari Sumatera Barat. Ada istilah yang disebutnya adalah basicnya Sumatera itu Muslim itu adalah di Sumatera Barat ya. Nah, program yang paling utama PUI di sana, apalagi dengan mayoritas Muslim di sana, Baginda Rajo, gimana? Baik, ini satu tantangan buat kita, Iya. sekaligus semangat buat kita bahwa memang semua orang mengatakan bahwa Sumatera Barat itu lumbungnya ulama. Iya. Bahkan dari Sumatera Barat kemudian berkembang ke daerah lain. Iya. Nah, sebutlah misalkan Buya Hamka, Haji Agus Salim, Pak Natsir yang Iya. yang di Jawa Barat tidak asing ya, Iya. ulama. Iya. Nah, ini mestinya menjadikan selalu jadi pengingat kita di Sumatera Barat bahwa kita adalah daerah yang Allah telah berikan, turunkan rahmatnya dengan banyaknya para ulama pada masa lalu. Nah, hari ini sesungguhnya sudah dikuatkan kembali. Nah, baik di pendidikan negeri maupun swasta. Nah, negeri sebenarnya sudah ada sandaran dari Undang-Undang Dasar pasal 31 ayat 3 tentang iman, takwa dan akhlak mulia sebagai tujuan pendidikan nasional. Mungkin bisa kita katakan pasal 31 mungkin gerakan 313 pasal 31 ayat 3 ya kan. Betul. Kalau 212 yang kemarin di Monas itu kan ada 411 juga yang Pak, katanya orang Jawa Barat paling banyak hadir kan. Nah, itu pasti Pak. nah tapi tanpa 212 juga 313 akan selalu ada bila mana kita tidak melupakan pasal 31 ayat 3. Pemerintah mengusahakan dan menyelenggarakan satu sistem pendidikan nasional yang meningkatkan keimanan dan ketakwaan serta akhlak mulia dalam rangka mencerdaskan kehidupan bangsa yang diatur dengan undang-undang. Nah, undang-undangnya kan Undang-Undang Nomor 20 tahun 2003, Undang-Undang Sistem Pendidikan Nasional. Artinya tidak ada lagi alasan tidak mendapat dukungan pemerintah. Sekolah-sekolah yang bergiat selalu diberikan dukungan oleh pemerintah. Nah, kita dalam hal ini karena ini tugas pemerintah juga, tentu PUI mengawal ini. Sehingga PUI selalu membangun hubungan baik dengan pemerintah. Bahkan alhamdulillah Pak Gubernur Sumatera Barat itu adalah Ketua Dewan Pertimbangan PUI Sumatera Barat. Luar biasa berarti Pak ya. Sekretarisnya Wakil Bupati dari Pasaman. Kalau Pak Gubernur dari PKS, wakil sekretarisnya Bupati dari Demokrat. Nah, kemudian anggota Dewan Pertimbangan ada Wakil Wali Kota dari Golkar, ada anggota DPRD dari PKS, dari Golkar. Nah, dan juga di pengurus kita ada dari kawan-kawan alumni PII, Pelajar Islam Indonesia, kemudian dari kami Kesatuan Aksi Mahasiswa Muslim Indonesia, ada dari HMI, 3 orang mantan ketua umum Batko HMI Sumbar itu menjadi ketua di PUI Sumatera Barat hari ini. Kita betul-betul memaknai persatuan umat itu adalah seluruh potensi umat memang harus kita satukan untuk sebuah kekuatan. Coba bayangkan kalau para pentolan-pentolan aktivis ini sudah bergabung di PUI dan mereka bekerja semua dan berkolaborasi dengan pemerintah. Nah, kemudian tentu di sekolah-sekolah swasta, disinilah peluang langsung kita. Insya Allah kita baru setahun dilantik saya sebagai ketua umum dan teman-teman. Nah, tapi alhamdulillah kita diberi kemudahan. Nah, kita nanti ada rencana memang
terlibat langsung di pendidikan swasta, informal maksudnya. Bila mana nanti berdiri PUI di seluruh kabupaten kota, maka mesti juga nanti ditandai dengan misalkan adalah lembaga, mungkin diawali dengan rumah tahfiz. Itu tekad cita-cita kita, seluruh kabupaten kota akan kita perjuangkan berdiri rumah tahfiz PUI. Luar Begitu biasa. mungkin cara kita mengenalkan. Karena konteks kekinian inilah yang barangkali yang sangat diharapkan oleh masyarakat. Karena kalau narkoba, pergaulan bebas itu susah ditanggulangi, tapi lebih mungkin untuk diantisipasi. Preventif lebih mengena. Nah, disinilah barangkali pendidikan Quran, tarbiyah, pendidikan Islam ini menjadi penting. Nah, inilah barangkali agenda-agenda PUI ke depan. Itu barangkali. Baik, kita tunda dulu Pak Heri dan juga Baginda Rajo. Saya sekarang bergeser dulu ke Ketua Dewan Pembina Yasti Cisaat, Bapak Asep Ikhwan. Pak, dari wajahnya sih begitu mendengar bakal ada kunjungan langsung ceria Pak, langsung senang. Jadi kita nggak usah nanya apa yang akan itu. Gimana Pak? Pesan kesan pertama begitu mendengar bahwa kita akan ada kunjungan dari PUI Sumatera Barat dan Bali untuk ke Yasti ini. Terima kasih ya atas kehadiran dari saudara kami Ikhwan dari Sumatera Barat ya, Tuanku Bagindo Rajo ya, dengan Ustadz juga Ustadz Hamdanus dari Bali. PUI hari ini adalah PUI yang citra rasanya sudah nasional, Kang Maman ya. Citra rasanya udah Nusantara. PUI yang awal sejarah berdirinya hanya Jawa Barat, identifikasinya adalah Sukabumi dan Majalengka, tiba-tiba booming luar biasa di bawah kepemimpinan Ustadz Kiai Haji Nur Hasan Jaidi. Kita terima kasih banyak kepada beliau yang sudah membumikan PUI di seluruh bumi Indonesia. Ya, saya bangga sebagai ya kader biologis dan kader ideologis PUI ya. Saya dari lahirnya udah PUI lah Pak ya. Jadi kebetulan saya sekolah SD-nya di PUI gitu sampai hari ini. Luar biasa Pak, dan ini sebuah kehormatan bagi kami perguruan Yasti Pak. Perguruan Yasti sendiri berdiri tahun 78 bernama Yasti, setelah sebelumnya bernama PGA PUI ya, Pendidikan Guru Agama PUI. Jadi alhamdulillah untuk Kabupaten Sukabumi dan Kota Sukabumi kami bersama Samsul Ulum sampai hari ini masih eksis untuk selalu hadir dan bersama-sama berjuang dengan PUI Pak. Insya Allah kalau ada waktu dan kesempatan ya, ini udah ya, udah dan beli. Kalau saya punya teman itu di SMK di Bali ya Pak ya, kebetulan dari tahun 2000-an saya aktivis di IT Pak. Jadi teman itu memang kita udah dari Aceh sampai Papua itu banyak teman-teman Pak ya gitu, dari kumpul kadang di Yogyakarta dulu itu kan sama kementerian itu di Bali gitu. Jadi sudah nasional. Yasti sendiri merepresentasikan kita sebagai sekolah terbuka Pak ya, terbuka, kita terbuka bagi semua umat. Bagi kami bapak toleransi itu ya Kanjeng Nabi Pak ya, bapak toleransi itu. Jadi jangan cerita toleran dan intoleran kepada kita gitu ya. Jadi kita sudah sangat toleran. Islam rahmatan lil alamin, menjadi rahmat bagi sekalian alam kan ya, luar biasa Pak ya. Saya kira dengan hadirnya PUI di Bali ini merupakan gift ya, berkah, hadiah dan berkah ini bagi para almarhum pendiri PUI ya, yang baru saja dianugerahi gelar pahlawan Kiai Ahmad Sanusi. Saya kira ini berkah Pak. Kalau beliau hadir pasti bangga luar biasa, karena pada saat beliau beberapa menjelang BPUPKI itu ya Pak ya, itu kan kita baca di sejarah bagaimana seorang sosok Kiai Haji Ahmad Sanusi dengan berjuang dengan gagah berani Pak, waktu itu untuk masalah 7 kata di Piagam Jakarta itu, beliaulah yang tokoh Islam yang menyatakan diri untuk mengalah ya, demi NKRI, demi Republik Indonesia tercinta, itu mengalah untuk umat yang lainnya Pak, dengan penghapusan 7 kata di Piagam Jakarta. Itu sosok Kiai Ahmad Sanusi.
ya, dan diakui oleh Pak Mahfud MD ya di televisi itu, statementnya seperti itu juga sama di sejarah, dan itulah PUI adalah bapaknya toleran juga gitu, luar biasa gitu. Dan kita itu harus menjadi jargon kita di semua kabupaten kota, Kang Maman ya, di semua DPW itu jargon kita. Kalau perlu nanti saya mungkin Kang Maman dengan berjuangnya nih luar biasa nih, figur anak muda nih Kang Maman ya, ada DPW Papua nanti kan, atau Maluku gitu kan, kita tunggu Pak. Dan insya Allah Yasti sebagai lembaga pendidikan yang sampai hari ini kita komitmen dengan PUI, kalau ada umur nanti Kang Maman diajaklah kita ke Padang ya, ke Bali gitu, kita diskusi kolaborasi apa yang ada di sini Pak. Kami kebetulan di sini pengembangannya lebih banyak di vokasi ya Pak ya, di pendidikan kejuruan, mungkin ada program-program pelatihan keterampilan, atau kita bisa nanti sharing masalah teknologi informasi dan lain sebagainya. Insya Allah kita selalu siap Pak ya. Kita tim Yasti kalau untuk masalah-masalah IT dan sebagainya kita selalu siap untuk berbagi Pak dengan Sumatera Barat atau Bali atau mungkin daerah lainnya. Silahkan. Baik. Kembali lagi ke Pak dipancing sih saya tadi, dipancing sama Pak Asep ya. Iya. Pak Heri Haryadi ya, yang saya tanya, saya menarik sekali nih, Bali ini menarik banget gitu ya. Kalau kita bicara masalah PU di sana, sampai saat ini kepengurusan dan juga mungkin anggota atau cabang itu sudah berapa yang dirumuskan atau sudah berapa yang sudah terbentuk Pak? Ya, untuk saat ini ya memang kepengurusan itu baru sampai pada struktur wilayah. Struktur wilayah belum ke daerah-daerah, karena ya kita memang harus memiliki ini ya, kerja keras ya, untuk mencari, karena memang PUI di Bali ini seperti baru gitu. Jadi kita punya tugas untuk mengenalkan ini loh, ada ormas ya yang tua, yang begitu besar andilnya bagi negara ini gitu. Jangan sampai teman-teman yang ada di Bali ini tidak tahu tentang PUI. Makanya kita saat ini kerja keras sekali untuk mengenalkan PUI ini siapa. Dan alhamdulillah ketika ada disematkan gelar pahlawan ini untuk salah satu pendirinya ya, karena sudah ada gelar pahlawan Kiai Haji Ahmad Sanusi. Ya, ini salah satu momen. Kiai Haji Abdul Halim dengan Kiai Haji Ahmad Sanusi sekali untuk mengenalkan PUI gitu. Ya, karena sebagaimana tadi yang dikatakan, awalnya PUI hanya dikenal paling enggak di Jawa Barat gitu kan. Ketika kemudian menyebar, nah ini ternyata ada sejarah yang ya banyak orang yang tidak tahu, ternyata itu ada tokoh pahlawan yang sangat luar biasa andilnya pada bangsa ini. Ya, disitulah juga alasan saya untuk menghidupkan PUI, dan kita mulai mengabdi untuk PUI ini ya, karena memang dia salah satu ormas yang layak untuk kita perjuangkan. Siap. Nah, Baginda Rajo. Siap kan Bang? Ya, untuk penganugerahan pahlawan Bapak Kiai Haji Ahmad Sanusi ini, pendapat Baginda tentang penganugerahan pahlawan untuk Bapak Kiai Haji Ahmad Sanusi ini seperti apa? Ya, memang sejak saya bergabung di PUI, tentu saya sudah mencoba mendalami sejarah PUI. Nah, Kiai Haji Abdul Halim sudah Majalengka dinobatkan sebagai pahlawan nasional tahun 2008 ya. 2008 pertama. 2008. Nah, sebenarnya juga Kiai Haji Ahmad Sanusi juga mungkin diajukan pada tahun yang sama. Betul. Nah, tetapi tentu ada proses birokrasi, proses politik juga barangkali, sehingga ini menghambat segeranya beliau dinobatkan. Nah, ketika hari ini beliau dinobatkan, pertama itu hak beliau dan itu adalah kewajiban dari negara ini. Betul. Untuk kewajiban. Nah, kalau soal jejak rekam perjuangan beliau sudah nyata ya, sudah nyata. Bahkan tempat kita duduk hari ini barangkali jasa beliau. Iya. Nah, saya yakin sekali jasa beliau. Betul. Jadi kita tidak sedang mengawang-awang ketika membahas ketokohan atau perjuangan dari Kiai Haji Ahmad Sanusi. Jadi bukan hanya
dia dipajang-pajang di baliho, bukan hanya dia Iya. kemudian pesan-pesan kita kepada tokoh sejarah, tidak, Seremonial tetapi dan dia sebagainya. real, jejak rekam perjuangan beliau jelas, tahu orang, tahu tokoh yang lain, Itu. tahu pahlawan nasional yang lain tentang beliau, bahkan mungkin tahu anak-anak dari tokoh-tokoh atau pahlawan nasional yang lain atau cucu-cucu beliau bahwa pernah ada namanya Kiai Haji Ahmad Sanusi di BPU PKI, beliau Bapak toleran seperti dikatakan tadi. Nah ini tentu kita sangat bergembira atas, dan itu sangat membantu kita untuk mengenalkan PUI kemanapun. Orang kan kadang-kadang orang tidak tahu PUI ini dikiranya partai politik. Karena dulu memang pernah ada dulu. Ada dulu. Pernah ada dulu dan mungkin masif sosialisasinya ketika pemilu tahun berapa gitu. Iya, namanya Partai PUI ada. Tahun 99 mungkin ya. Iya. 99 betul, Itu kan Pak. di Sumatera Barat sampai ada ranting-rantingnya juga. Iya. Kita belum sampai ke ranting hari ini. Nah, tapi kita sudah mulai menjelaskan bahwa PUI ini adalah PUI yang berdiri pada tanggal 21 Desember tahun 1917. Pendirinya adalah Kiai Ahmad Sanusi, Kiai Abdul Halim, Kiai Ahmad Sanusi, dan Mr. R. Samsudin. Nah, kemudian ini bukanlah partai politik dan tidak identik dengan satu partai politik saja. itu. Ini lebih kepada sektor pendidikan Islam, perjuangan dakwah. Dan kalau mau tahu, datanglah ke Jawa Barat. Saya selalu begitu bilang. Ribuan sekolah ada di Jawa Barat. Nah, saya kan kemarin sebelum datang ke sini tuh hanya berdasarkan omongan dari kawan-kawan dari pusat ya. Saya selalu mengatakan ribuan sekolah ada Jawa Barat. Saya bilang entah salah entah benar, ada katanya 200 di Majalengka gitu. Nah, saya belum sebut Sukabumi. Ternyata ribuan itu saya temukan hari ini. Iya. Yasin ada 6, Yasin 6. Nah, 6 sekolah Pak di sini. Ini kalau saya kira bahkan belum tentu juga pahlawan nasional yang dinobatkan sebelum Kiai Haji Ahmad Sanusi ini jasa-jasanya belum tentu lebih besar daripada Kiai Haji Ahmad Sanusi, tanpa maksud kita membandingkan. Oleh karenanya tidak mesti juga kemudian orang mempertanyakan lagi. Itu. Karena Kiai Haji Ahmad Sanusi sudah sangat layak menjadi pahlawan nasional dan itu menambah semangat perjuangan kita. Saya pulang dari sini tambah semangat lagi. Oh, ternyata memang benar. Beliau ada pahlawan nasional. Ini aja buktinya. Coba aja buka YouTube, saya bilang kan. Iya. Begitu. Baik, sekarang gimana nih Pak Heri, tanggapan mengenai pengangkatan gelar pahlawan untuk Bapak Kiai Haji Ahmad Sanusi? Ya tentunya sangat bahagia sekali ya, karena saya sendiri pribadi ini berada pada satu ormas yang kemudian pendirinya adalah pahlawan nasional. Siapa yang nggak bangga gitu? Iya, luar biasa. Dua-duanya ada 2 dari 3 pendiri itu sudah menjadi pahlawan nasional. Siapa yang nggak bangga bahwa hadirnya PU ini bukan satu yang baru gitu kan. Ini satu, kita hanya meneruskan sejarah panjang PUI dan kemudian melanjutkan perjuangan para pahlawan kita, termasuk Kiai Haji Ahmad Sanusi. Nah, perjuangan beliau, pemikiran beliau itu nanti insya Allah nih kita akan, makanya kita belajar di YASTI, ya kan, belajar nanti di Syamsul Ulum, dimanapun nanti ada jejak-jejak beliau, dan kita ini dalam rangka juga menapak tirasi perjalanan beliau, dan insya Allah nanti kalau Allah Subhanahu Wa Taala berkehendak nih kita akan mengcopy paste itu apa yang sudah ada di sini. Dan saya sangat luar biasa sekali terkejut juga melihat perkembangan pendidikan khususnya di YASTI ini ya. Sudah lama, kemudian perjuangannya panjang, dan sekarang besar seperti ini ya, ini sangat luar biasa dan layak untuk diperjuangkan dan di copy paste gitu untuk bisa hadir insya Allah di Bali untuk meramaikan pendidikan, untuk memajukan pendidikan umat Indonesia. Sebetulnya kita pengen lebih panjang lagi ya obrolan kita, bisa 2-3 jam ya. Tapi next ya Pak ya. Kita lanjutkan di Padang nanti. Di Padang ya. Podcast di Padang. Tadi krunya saya ajak ini. Mungkin statement terakhir
untuk Baginda Rajo, pesan dan mungkin himbauan kepada masyarakat dan mungkin buat penonton Yasti TV dan juga Yasti Radio ini, mungkin YouTube dilihat oleh berjuta-juta nanti Pak ya. Ada pesan khusus buat, terutama sekali buat pengurus, buat anggota dan juga semuanya PUI yang ada di Sumatera Barat. Oh ya, saya yakin intisab PUI itu Allah ghayatuna, ikhlas mabdauna dan seterusnya, itu telah benar-benar dijadikan sebagai landasan perjuangan, dan tentu keistiqomahan lagi yang pastilah nanti akan ada rintangan-rintangan. Jangan kita, Rasulullah juga mendapat rintangan dan para sahabat. Nah, tapi saya yakin dengan kematangan pergerakan ini, perjuangan di pendidikan ini dan dakwah ini akan menjadi satu kekuatan yang selalu akan hidup ke depan. Nah, tentu kepada daerah lain yang mungkin yang bergabung belakangan atau lebih tidak lebih awal dari apa yang ada di Sukabumi, Jawa Barat ini, tidak ada istilah kata terlambat. Nah, apa yang ada di sini saya yakin tidak akan kawan-kawan kita di sini, saudara-saudara kita ini pasti sangat ingin berbagi. Nah, tinggal apakah kita mau mengambil satu hal yang penting buat kemajuan di daerah masing-masing. Ya, ada ormas lain, ya itu sahabat-sahabat saudara-saudara kita, tetapi mungkin tidak ada yang tidak ada di mereka yang ada di PUI, yang ada di yayasan-yayasan di bawah naungan PUI seperti Yasti ini. Dan ini adalah peluang, karena ini adalah ruh perjuangan kita, bukan hanya dunia, malah kehidupan yang lebih abadi nanti di akhirat, dengan tauhid kita, dengan keikhlasan kita dan seterusnya. Ini barangkali. Pak Heri, singkat saja pesan terutama sekali mungkin untuk PUI di Bali dan juga masyarakat umumnya seperti apa? Tentunya qadarullah, bukan satu kebetulan, tentunya ini karena kehendak Allah Subhanahu wa taala saya dibawa ke bumi lahirnya PUI ini. Dan ya mungkin salah satu kesan dan pesan saya itu adalah mari kita jaga, mari kita rawat, dan mari kita berbangga menjadi warga PUI dimanapun berada, dan marilah kita terus melangkah dan selalu berharap sama Allah Subhanahu wa taala bahwa langkah-langkah kita ini diberkahi oleh Allah. Amin. Dan meneruskan perjuangan dari para founding father kita ya, Kiai Haji Ahmad Sanusi dan Kiai Abdul Halim dan Mr. Samsudin, dan semoga PUI ini selalu bermanfaat dimanapun berada, dan tentunya yang dari Jawa Barat ini semakin terdorong ya untuk menyebarkan dakwah ke seluruh Nusantara. Amin. Berbangga, dan kita bisa buktikan bahwa warga PUI juga bisa menjadi teladan bagi umat ini, menghadirkan Islam yang rahmatan lil alamin. Amin. Terima kasih. Pak Asep, mungkin ada sedikit tambahan, himbauan ataupun pesan buat, terutama sekali nih buat oleh-oleh ke Bali dan juga Sumatera Barat nih dari tuan rumah nih. Ya. Nah, mungkin ini satu hal yang sangat menarik sekali Pak ya, karena Yasti juga spesial banget dapat kunjungan. Itu, iya, ya luar biasa. Terima kasih kepada sahabat, saudara ya. Ini kalau udah masuk sini podcast dengan saya ini udah jadi keluarga besar Pak ya. Jadi Yasti adalah PUI, PUI adalah Yasti ya gitu. Jadi kalau kami ke Sumatera Barat ya sebagai Iwan juga, ke Bali juga ya Pak ya, nanti kita insya Allah berkolaborasi, berbagi juga apapun yang bisa kita share di sana.
Ya khususnya tadi kita sudah buka ya Pak ya untuk masalah pendidikan vokasi misalnya ya Pak ya, itu insya Allah kita bisa kembangkan lebih jauh lagi. Dan ini sangat luar biasa, qadarullah kita bisa bertemu menjadi saudara sebangsa dan se-PUI. Ya, jadi ini menurut saya para almarhum ya yang sudah meninggalkan kita, ya wabil khusus Bapak almarhum Kiai Owik Sarkowi selaku kakek, dan juga beliau adalah tokoh pendiri juga ya bersama Kiai Ahmad Sanusi dan Kiai Abdul Halim, dulu muridnya Kiai Ahmad Sanusi Pak. Jadi kakek saya itu muridnya Kiai Ahmad Sanusi dan mendirikan PGAPUI dulu, itu perjuangan beliau itu pertama. Alhamdulillah terus mengalir Pak giroh semangat untuk berjuang di bidang pendidikannya kepada kami sampai generasi muda, dan semoga ini tidak akan luntur, tidak akan padam ya Pak ya. Kita jaga semuanya agar terus api ini terus menyala, api semangat ke-PUI-annya terus menyala. Ya, terima kasih banyak juga kepada tim MGS TV. Ya. Ada satu lagi Pak, ini khusus. Ini nih biasanya ini spesial ya Pak ya. Spesial nih dia. Spesial. Jadi kalau ke Sukabumi Pak, ini jadi belum lengkap kalau ke Sukabumi Bapak tidak mencicipi mochi ya Kang Maman ya. Nah, ada mochi. Dan ini khusus Pak, ini dibuat dari alumni SMA Yasti. Kebetulan alumni kami memiliki perusahaan ini Pak. Ya, ini ada sirup pala, es pala pala ya? Pala. Nah, dari pala ya. Ini untuk Ustadz, untuk Ketua DPW Sumatera Barat dan untuk Bali ya, mochi. Ya, simbolis. Luar biasa. Ya. Tepuk tangan nih. Ya. Iya. Oke. Terima kasih untuk Bagindo Raju, Bapak Hamdanus yang sudah hadir. Beliau adalah Ketua Umum DPW PUI Sumatera Barat, sudah hadir di Yasti TV. Kemudian terima kasih juga untuk Pak Heri Haryadi LC, ini dari Bali. Pak, nanti salam buat para petinggi dunia di sana Pak ya. Di sana Pak. Iya. Saya pengen ke sana sih Pak. Iya, G20. Iya, G20 juga boleh Pak. Salam aja buat di sana semuanya. Dan juga terima kasih Pak Asep Ihwan yang sudah mendampingi talkshow kita di kesempatan malam hari ini. Baik, pencinta dan juga pemirsa Yasti TV, saya ucapkan terima kasih sudah bergabung di kesempatan malam hari ini di talkshow kita, podcast kita di malam hari ini. Mudah-mudahan apa yang sudah kita sampaikan dari beliau-beliau, bapak-bapak beliau ini yang sangat luar biasa sekali, mudah-mudahan bisa dijadikan panutan untuk kita semuanya. Yang bertugas di kesempatan malam hari ini, Anjas Saputra pamit. Terima kasih, selamat malam. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam.